Pada tahun 1942 di Sevastopol, dunia menyaksikan sebuah meriam raksasa yang ukurannya melampaui nalar. Beratnya mencapai 1.350 ton, panjangnya hampir 50 meter, dan untuk membawanya saja dibutuhkan puluhan gerbong kereta api. Senjata itu dikenal sebagai Schwerer Gustav, meriam terbesar yang pernah dipakai dalam sejarah perang modern. Dengan kaliber 80 cm, satu pelurunya saja sebanding dengan sebuah mobil, mampu menembus beton, bertulang setebal hingga 7 meter. Namun di balik kedahsyatan angka-angka itu, tersimpan sebuah ironi besar. Senjata ini ternyata nyaris tidak memberi dampak strategis yang berarti bagi Jerman. Pertanyaannya, mengapa Nazi bersusah payah membangun monster baja sebesar ini, dan kenapa sejarah justru mengingatnya lebih sebagai simbol kegagalan daripada kejayaan? Awal kemunculan Schwerer Gustav nggak bisa dilepaskan dari ketegangan Eropa menjelang Perang Dunia Kedua. Setelah Perang Dunia Pertama, Prancis membangun Maginot Line, sebuah sistem pertahanan raksasa di perbatasan timur. Tembok beton, benteng bawah tanah, dan meriam tersembunyi menjadikan garis itu simbol pertahanan tak tertembus. Bagi Jerman, Maginot Line adalah tantangan besar. Bagaimana mungkin Wehrmacht bisa menaklukkan Prancis kalau setiap serangan frontal akan dihadang oleh benteng sekuat itu? Adolf Hitler yang baru saja membangkitkan kembali kekuatan militer Jerman menuntut solusi radikal. Ia menginginkan senjata yang bisa merobohkan Maginot Line hanya dengan beberapa tembakan. Perintah itu jatuh ke tangan perusahaan Krupp, raksasa industri persenjataan yang sudah lama jadi tulang punggung perang Jerman sejak zaman Kaiser. Fritz Todt, menteri persenjataan saat itu, juga mendukung penuh proyek ini sebagai bukti bahwa teknologi Nazi berada jauh di atas musuh-musuhnya. Desain awalnya benar-benar menantang logika militer. Meriam dengan kaliber 80 cm jauh lebih besar daripada artileri berat manapun pada masanya. Dirancang untuk menembus beton setebal 7 meter atau baja setebal 1 meter. Ide ini bukan sekadar kebutuhan taktis, tapi juga syarat ambisi politik. Bagi Hitler, memiliki senjata sebesar ini berarti mengirim pesan ke dunia. Reich ketiga punya kemampuan menciptakan alat perang yang tak tertandingi. Namun yang menarik, proyek ini lahir bukan hanya dari logika perang, melainkan juga obsesi personal. Hitler terpesona dengan gagasan tentang senjata super yang bisa membuktikan keunggulan Jerman dalam hal teknologi. Dari sinilah pada sekitar tahun 1937 lahir blueprint untuk meriam terbesar dalam sejarah manusia. Sebuah proyek yang sejak awal lebih banyak digerakkan oleh ego dan simbolisme daripada efektivitas praktis di medan perang. Proses lahirnya Schwerer Gustav dimulai ketika Krupp menerima permintaan dari Hitler sekitar tahun 1936 sampai 1937. Krupp menugaskan tim insinyur khusus untuk merancang senjata raksasa ini, sebuah proyek yang skalanya nyaris mustahil diwujudkan. Membuat meriam yang bisa menembakkan proyektil seberat 7 ton dengan daya hancur yang cukup untuk merobohkan benteng terkuat di Eropa. Hasil rancangan yang muncul benar-benar di luar nalar. Panjang larasnya mencapai lebih dari 32 meter, total bobot senjata ini menyentuh 1.350 ton, dan kalau dihitung dari ujung ke ujung, keseluruhan strukturnya hampir 50 meter. Untuk membawanya ke medan perang, senjata ini harus dipisah ke dalam puluhan gerbong kereta api. Bahkan sebelum menembak sekalipun, ribuan pekerja harus menyiapkan jalur rel ganda khusus yang dipasang dengan ketelitian tinggi, karena berat Gustav bisa melengkungkan baja bila tanah di bawahnya tak padat sempurna. Spesifikasinya juga bikin tercengang. Kaliber 80 cm menjadikannya meriam terbesar yang pernah dibuat manusia. Proyektilnya ada dua jenis, peluru high explosive seberat hampir 5 ton, dan peluru armor piercing lebih dari 7 ton. Jarak tembaknya bervariasi sampai 47 km untuk peluru high explosive dan sekitar 38 km untuk peluru armor piercing. Setiap kali ditembakkan, proyektil itu mampu menembus beton bertulang setebal 7 meter atau baja 1 meter penuh. Tapi ada konsekuensi besar di balik ukuran luar biasa ini. Gustav bukan senjata yang bisa bergerak bebas, ia butuh rel kereta, butuh waktu hingga 5 minggu hanya untuk membangun lintasan tembak, lalu sekitar 3 hari untuk merakit bagian-bagiannya hingga siap menembak. Tak berhenti di situ. Untuk menyiapkan posisi tembak, dibutuhkan sekitar 4.000 personil, termasuk teknisi rel, insinyur, dan pasukan keamanan. Sementara perakitan inti senjata dilakukan oleh sekitar 250 teknisi dan sekitar 500 orang bertugas khusus mengoperasikan dan merawat sistem Gustav selama operasi. Tak banyak yang tahu, Schwerer Gustav bukan satu-satunya monster baja yang lahir dari bengkel Krupp. Setelah proyek pertama sukses diuji pada 1941, perusahaan itu membangun unit kedua, dikenal dengan nama Dora.
Secara teknis, Dora memiliki kaliber dan rancangan identik. Laras 80 cm, panjang hampir 50 meter, dan bobot sekitar 1.350 ton. Namun berbeda dengan Gustav, Dora tidak pernah digunakan secara signifikan di medan perang. Ia sempat ditempatkan di Stalingrad pada akhir Agustus 1942. Namun karena logistik yang luar biasa rumit, jalur rel ganda, amunisi seberat 7 ton per peluru, dan waktu persiapan berhari-hari, senjata ini akhirnya tak pernah ditembakkan dalam pertempuran. Menjelang akhir perang, unit Dora dihancurkan oleh pasukan Jerman sendiri agar tak jatuh ke tangan sekutu. Kedua meriam raksasa ini menunjukkan satu hal yang sama, betapa kompleks dan tidak efisiennya proyek semacam itu dalam perang modern. Dengan semua kerumitan ini, Schwerer Gustav lebih mirip proyek raksasa yang lahir dari ego dan prestis ketimbang kebutuhan praktis militer. Namun bagi Nazi, senjata ini adalah trofi teknologi, bukti bahwa Reich ketiga mampu menciptakan sesuatu yang belum pernah dibayangkan bangsa lain. Meski awalnya dirancang untuk menghancurkan Maginot Line, pada kenyataannya senjata ini baru selesai dibangun setelah Perancis berhasil ditaklukkan lewat cara yang jauh lebih sederhana, melewati Belgia. Artinya, Gustav kehilangan target utamanya bahkan sebelum sempat menembak sekalipun. Namun Nazi tidak ingin proyek sebesar ini sia-sia. Senjata tersebut akhirnya dikirim ke front timur, tepatnya ke Sevastopol di Crimea pada tahun 1942. Logistiknya luar biasa rumit. Untuk memindahkan Gustav, dibutuhkan lebih dari puluhan kereta khusus lengkap dengan gerbong peralatan, amunisi, dan pasukan pengawal. Setibanya di lokasi, ribuan pekerja harus membangun jalur rel ganda sepanjang beberapa kilometer, lengkap dengan pondasi khusus agar bobot senjata tidak merusak tanah. Keseluruhan proses instalasi memakan waktu berminggu-minggu, membuat keberadaan Gustav mustahil disembunyikan dari mata-mata musuh. Ketika akhirnya menembak, daya hancurnya memang mengesankan. Catatan Jerman menyebutkan Gustav berhasil merobohkan beberapa benteng bawah tanah Soviet, menghancurkan gudang amunisi yang terkubur dalam, dan bahkan meluluh lantakkan sebuah depot laut. Dalam kampanye Sevastopol saja, Gustav menembakkan 47 proyektil raksasa. Ledakan yang dihasilkan mampu menciptakan kawah selebar puluhan meter, meninggalkan bekas yang masih bisa dilihat bahkan setelah perang berakhir. Tapi di balik semua itu, efektivitas militernya justru dipertanyakan. Gustav menembak dengan kecepatan lambat, hanya beberapa peluru per hari, dan target yang hancur pun tidak selalu menentukan jalannya pertempuran. Wehrmacht memang akhirnya merebut Sevastopol, tapi sebagian besar sejarawan menilai kemenangan itu lebih disebabkan oleh serangan infanteri dan artileri reguler, bukan Gustav semata. Dengan kata lain, senjata ini lebih menjadi tontonan spektakuler daripada faktor penentu di medan perang. Schwerer Gustav pertama kali diuji coba pada musim semi 1941, tak lama sebelum invasi Jerman ke Uni Soviet. Di lapangan uji coba Ruggenwalde yang sekarang Darlowo, Polandia, monster baja ini menembakkan peluru seberat 7 ton dengan jarak tembak hingga 47 km. Ledakan yang dihasilkan benar-benar mengguncang tanah, bahkan terdengar puluhan kilometer jauhnya. Bagi para perwira Wehrmacht yang menyaksikan, Gustav adalah bukti nyata dari ambisi militer Jerman, sebuah senjata yang tampak tak tertandingi. Tapi saat dibawa ke medan perang, semua kelemahannya mulai terbongkar. Target pertama yang jadi sasaran Gustav adalah Sevastopol, kota pelabuhan strategis di Crimea, tahun 1942. Dibutuhkan waktu berminggu-minggu hanya untuk memindahkan dan merakit meriam ini. Ribuan pekerja, insinyur, serta unit logistik dikerahkan dilindungi ketat oleh ratusan pasukan anti pesawat. Setelah siap, Gustav menembakkan 47 peluru raksasa, menghancurkan benteng bawah tanah dan gudang amunisi Soviet. Beberapa laporan menyebut salah satu tembakannya mampu menghancurkan bunker dan gudang amunisi White Cliff yang terkubur 30 meter di bawah tanah dengan pelindung 10 meter beton. Itu adalah prestasi teknis luar biasa, tapi tetap tidak mengubah jalannya pertempuran. Uni Soviet terus bertahan dan jatuhnya Sevastopol lebih dipengaruhi serangan infanteri dan artileri konvensional, bukan Gustav semata. Setelah itu, rencana memakai Gustav untuk menyerang Leningrad atau bahkan di front barat mulai dipertimbangkan. Namun lagi-lagi, masalah logistik dan kerentanan terhadap serangan udara membuat penggunaannya nyaris mustahil. Gustav terlalu besar, terlalu lambat, dan terlalu sulit dipindahkan untuk perang modern yang semakin mobile. Di atas kertas, Schwerer Gustav memang menakutkan, tapi begitu masuk ke lapangan, kelemahan utamanya langsung terasa. Meriam ini beratnya lebih dari 1.350 ton dan hanya bisa bergerak di atas rel kereta khusus. Itu berarti setiap kali ingin dipindahkan, Jerman harus membangun jalur rel ganda sepanjang berkilometer-kilometer hanya untuk menyiapkan posisinya.
Proses perakitan pun memakan waktu hingga 3 minggu, melibatkan 2.500 sampai 3.000 personil, termasuk insinyur, teknisi, dan pasukan keamanan. Selain itu, Gustav sangat rentan terhadap serangan udara. Satu kali serangan bomber sekutu saja bisa menghancurkannya sebelum sempat menembak. Karena itu, setiap operasinya membutuhkan perlindungan luar biasa. Ratusan senjata anti pesawat, kamuflase intensif, bahkan pengalihan operasi militer hanya untuk melindungi satu senjata. Dari sisi taktis, Gustav juga kalah praktis dibanding artileri modern lain. Jarak tembak maksimalnya memang 47 km, tapi itu tak lebih jauh dari artileri berat kaliber lebih kecil yang jauh lebih mudah dipindahkan. Bahkan ketepatan tembakan Gustav tidak terlalu tinggi. Maklum, dengan peluru seberat 7 ton, sedikit saja perhitungan meleset, maka sasarannya bisa melenceng ratusan meter. Akhirnya, para jenderal Jerman mulai sadar bahwa senjata sebesar ini lebih banyak jadi beban daripada solusi. Dalam perang yang makin dinamis dan cepat, monster baja seperti Gustav sudah ketinggalan zaman sejak lahir. Setelah aksinya di Sevastopol tahun 1942, Schwerer Gustav hampir tidak pernah lagi dipakai dalam pertempuran besar. Hitler sempat berencana menggunakannya untuk menyerang kota Leningrad dan kemudian untuk menembus garis Maginot yang dikuasai sekutu, tapi rencana itu urung dilaksanakan karena faktor logistik dan situasi perang yang sudah berubah cepat. Gustav lebih sering jadi tamu kehormatan di belakang garis depan, dipindah-pindahkan lewat jalur kereta, dirakit ulang, lalu dibongkar lagi. Bahkan ada laporan bahwa senjata ini sempat diarahkan ke Warsawa pada 1944 untuk menekan pemberontakan Polandia, tapi bukti konkret penggunaannya masih diperdebatkan para sejarawan. Menjelang akhir perang pada 14 April 1945, ketika Jerman semakin terdesak, Gustav makin tidak berguna. Alih-alih jatuh ke tangan musuh, pasukan Jerman justru menghancurkan meriam ini sendiri di dekat Auerbach, Bavaria. Unit kedua Dora juga dihancurkan beberapa hari kemudian di area Grafenwöhr. Puing-puing Gustav ditemukan oleh pasukan Amerika Serikat pada 22 April 1945. Ironisnya, proyek yang diharapkan jadi simbol supremasi teknologi Jerman justru berakhir sebagai simbol kesia-siaan. Monster baja seberat ribuan ton itu tidak pernah benar-benar mengubah jalannya perang. Banyak orang melihat Schwerer Gustav sebagai bukti kegilaan Nazi Jerman dalam mengejar senjata super. Tapi kalau kita tarik mundur, ada perspektif lain. Gustav bisa jadi bukan sekadar proyek militer, melainkan juga alat propaganda. Bagi Hitler, menunjukkan pada dunia bahwa Jerman mampu membangun meriam terbesar sepanjang sejarah sudah cukup untuk menakuti musuh dan memompa moral rakyatnya. Ada juga teori yang menyebut Gustav hanyalah dead end dari konsep artileri raksasa. Di era Perang Dunia I, senjata seperti Big Bertha dari Krupp sempat sukses, sehingga Nazi mungkin ingin mengulang prestasi itu dalam skala lebih besar. Sayangnya, teknologi perang sudah berubah. Tank makin cepat, pesawat pembom makin kuat, dan roket mulai muncul. Dalam lanskap seperti ini, Gustav sebenarnya lahir sudah terlambat. Beberapa sejarawan bahkan berpendapat jika sumber daya yang dipakai untuk membangun Gustav dialihkan ke produksi tank Panther atau pesawat tempur, Jerman bisa mendapat keuntungan militer yang jauh lebih signifikan. Dengan kata lain, Gustav bukan hanya senjata raksasa yang gagal, tapi juga contoh bagaimana obsesi pada proyek spektakuler bisa jadi bumerang dalam perang modern. Schwerer Gustav memang tercatat sebagai meriam terbesar yang pernah digunakan dalam sejarah, tapi kisahnya bukan soal kemenangan, melainkan ironi. Teknologi yang begitu megah justru terbukti tidak relevan dengan perang modern yang menuntut kecepatan dan fleksibilitas. Senjata ini mengajarkan satu hal penting, bahwa dalam perang bukan ukuran atau kemegahan yang menentukan hasil, tapi efisiensi dan adaptasi terhadap zaman. Schwerer Gustav bukan sekadar meriam terbesar dalam sejarah, ia adalah simbol kegagalan perang industri melawan realitas medan tempur modern. Dari kebanggaan Reich ketiga berubah jadi puing besi di Bavaria. Bukan karena kalah dalam tembakan, tapi karena kalah dalam logika. Dan seperti biasa, sejarah bukan hanya soal apa yang terjadi, tapi apa yang bisa kita pelajari darinya. Sekian video kali ini dan sampai jumpa di cerita sejarah berikutnya.